Oke, nah teman-teman, hari ini kita akan masuk ke materi How to Get Hired, Tips and Tricks Create CV and Interview. Mungkin teman-teman di sini banyak yang fresh grad juga ya tadi, dari jurusan, terus juga ada yang juga sudah lanjut dari D3 ke S1 gitu. Nah, hari ini kita akan bahas sebelum kalian masuk ke dunia kerja apa aja sih yang perlu dipersiapkan gitu ya. Nanti teman-teman boleh sambil bertanya aja kalau misalkan ada yang ini tuh maksudnya apa ya gitu. Oke, ada yang tahu nggak sih ini tokohnya siapa? Mungkin kalau yang tahu boleh di chat ya. Oke, betul. Ini tokohnya dari Jack Ma. Betul ya. Ada yang tahu nggak sih Jack Ma ini tuh siapa? Atau mungkin dia membangun atau punya bisnisnya apa? Oke, jadi betul. Jadi untuk Jack Ma sendiri dia yang memiliki dan membangun Alibaba Group ya, gitu teman-teman. Nah mungkin dia juga punya beberapa kisah dari waktu dia sebelumnya itu susah banget dapat kerja dan akhirnya sekarang dia punya bisnis sendiri gitu. Dan di sini ada satu kutipan dari dia yaitu at the age of 20 experience is paramount. Working at a small company can be a consideration before venturing into better opportunities. Gitu. Mungkin sekarang kita sempat bingung ya kalau awal-awal lulus itu pengen kerjanya di mana. Karena pengetahuan tentang perusahaan itu mungkin kita tahunya beberapa perusahaan besar aja. Atau pengen carinya tuh langsung kerjanya di perusahaan yang cukup besar. Padahal kalau dari kutipan Jack Ma ini sebenarnya kita nggak masalah untuk kerja di tempat yang mungkin masih tergolong kecil. Karena kalau di awal kita itu baru lulus, carinya itu lebih ke pengalaman dulu. Nah, nanti kalau pengalamannya udah banyak, baru kita mungkin bisa cari tempat yang bisa mendukung kita untuk bekerja lebih baik. Gitu. Oke, kita bisa lanjut dulu. Oke, nah ini ada beberapa aspek yang dibutuhkan dan diperlukan untuk teman-teman nih yang menginjak usia 20 awal gitu. Yang pertama ada strength and energy, lalu yang kedua ada perseverance, dan yang ketiga ada motivation. Nah, strength and energy ini nanti bisa berfungsi untuk teman-teman bisa mencari kesempatan dan mencari tahu nih potensi kalian itu ada di mana sih gitu. Lalu yang kedua itu ada perseverance. Perseverance ini adalah daya tahan atau ketekunan teman-teman ketika dihadapi dengan sebuah masalah gitu. Misalkan saat ini masih belum dapet nih kira-kira pengen kerjanya di mana atau di bidang apa, dan kalian bisa tetap langsung mencari nih, oh mungkin dengan cara kalian ikut kursus, terus juga cari tahu tentang passion kalian itu di mana, apakah memang nanti cari kerjanya pengen sesuai dengan jurusan atau mungkin nanti pengen coba switch career nih. Gak apa-apa kalau misalkan nanti kerjanya nggak sesuai sama jurusannya gitu. Lalu yang ketiga ada motivation. Nah, motivation ini bisa berasal dari eksternal dan internal. Nah, contoh motivasi eksternal itu misal dari lingkungan, bisa dari keluarga, terus juga dari lingkungan pertemanan, lalu latar belakang pendidikan, dan itu bisa mendukung teman-teman juga untuk memotivasi mencari pekerjaan dan lain-lain. Lalu kalau motivasi internal itu lebih ke diri sendiri. Jadi secara diri sendiri kalian cari tahu nih, aku kira-kira pengen kemana ya, hal apa sih yang misalkan memotivasi aku untuk bekerja gitu. Misalkan contohnya motivasi internal, teman-teman itu sukanya tuh di bidang seni. Jadi kalau misalkan diketemukan dengan hal-hal yang berbau seni, teman-teman merasa semangat gitu dan antusias. Nah, ini bisa jadi salah satu motivasi internal kalian untuk mencari pekerjaan atau lingkungan yang mungkin membuat kalian termotivasi secara internal gitu. Oke, kita boleh next lagi. Oke,
Nah, di sini ada beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan untuk teman-teman yang memang baru pertama kali nih masuk ke dunia pekerjaan gitu. Nah, dari 6 aspek ini ada yang pengen coba jelasin nggak kira-kira itu tuh hal apa sih gitu, atau yang udah pernah kalian ketahui tentang hal ini? Ada yang mau coba jawab dulu? Nggak harus panjang banget kok, mungkin satu kalimat juga boleh yang kalian tahu tentang aspek ini. Oke, ada yang mau coba atau mau ditunjuk aja? Oke, nggak apa-apa. Nah, ini aku akan bantu jelaskan dulu. Yang pertama ini ada emotion control. Nah, berhubung dengan emotion, kemarin kayaknya ada film yang berhubungan tentang emosi ya, gitu. Teman-teman ada yang udah nonton belum? Judulnya kayaknya Inside Out ya. Judulnya apa ya? Ada yang tahu nggak teman-teman? Kemarin tentang gambaran emosi yang ada emosi marah, terus juga dia ada anxiety dan lain-lain. Gitu. Ada udah nonton filmnya? Oke, ini Anissa Puspita ada yang menjawab nih kebetulan. Emotion control adalah mengontrol perasaan. Flexibility adalah keleluasaan. Oke, tuh terima kasih ya Mbak Anissa ya. Oke, nah ini saya akan bantu coba jelaskan. Kalau yang pertama itu ada emotion control. Kenapa sih kita itu perlu banget mengontrol emosi kita? Mungkin teman-teman di sini familiarnya kalau emosi itu, ih kamu emosi banget gitu ya. Itu lebih cenderung pernyataan mengatakan dia tuh marah. Orang yang emosi itu dibilangnya adalah orang yang marah gitu. Padahal kalau misalkan secara ilmu psikologi, sebetulnya emosi itu nggak hanya marah loh teman-teman. Jadi emosi itu adalah sebuah kesatuan dari beberapa aspek emosi. Jadi di dalam emosi itu ada marah, ada sedih, ada senang, ada cemas, lalu juga ada terharu dan lain-lain gitu. Jadi kenapa kita perlu mengontrol emosi ini? Karena kita harus tahu nih kalau kita lagi marah atau misalkan lagi senang, gimana sih caranya kita menempatkan diri, terutama kalau misalkan kita sudah masuk ke dalam dunia kerja gitu. Lalu yang kedua, flexibility atau tadi keleluasaan ya kalau kata Mbak Anissa. Jadi flexibility ini dibutuhkan supaya teman-teman bisa tahu nih kira-kira dalam hal situasi ini saya harus gimana ya. Jadi nggak harus selalu misalkan by teori atau misalkan sesuai hal yang udah pernah dipelajari. Karena kalau masuk ke dunia kerja mungkin akan banyak menemui hal-hal yang wah ternyata tuh beda ya sama yang dipelajarin waktu kuliah gitu. Oke, lalu yang ketiga, ini entering the professional network gitu. Kalau di dunia kerja pasti kita bakal banyak banget ketemu sama teman-teman yang berbeda bidangnya, berbeda latar belakang kuliah, pendidikan, dan latar belakang keluarga dan lain-lain. Nah, kita harus tahu nih gimana ya caranya bisa komunikasi dengan mereka, mencari tahu kira-kira potensi apa ya yang bisa kita pelajari dari mereka gitu. Lalu yang keempat, sharpening skills and ability, yaitu kalian harus tahu nih terkait potensi kalian secara hard skill maupun soft skill itu apa aja ya yang perlu ditingkatkan, atau mungkin kalian belum tahu nih secara potensi itu aku apa aja sih yang aku bisa gitu. Nah kalian boleh sambil cari tahu nih mumpung masih awal-awal gitu. Mewakili dari Universitas Negeri Malang selaku dosen yang berpartisipasi untuk dalam rangka hari ini ada hari yang dilakukan oleh Kalbe Pharma untuk suatu posisi yang cukup baik ya di Kalbe Pharma ini. Nah di sini saya ingin mengangkat satu topik yaitu sebuah teknologi yang bisa digunakan oleh para medical representative yang bisa membantu proses penjualannya lebih interaktif, dan teknologi ini sebenarnya tidak terlalu sulit
namun ada potensi untuk meningkatkan proses komunikasi secara visual dan juga nanti meningkatkan suatu proses closing pada saat melakukan promosi produk. Nah, di sini topiknya adalah integrasi augmented reality, sebuah revolusi dalam strategi bisnis farmasi. Nah, perkenalkan saya Muhammad Asar dari Universitas Computing System Universitas Negeri Malang dan juga sebagai salah satu founder MUS Academy. Nah, di sini kita melihat ada satu konsep bagaimana menggunakan augmented reality di dunia farmasi. Mungkin sebelumnya di sini para lulusan ataupun mahasiswa yang mau lulus sudah mengenal sebenarnya yang disebut teknologi augmented reality. Di mana teknologi ini kalau populernya ada Pokemon ya. Nah, di sini augmented reality itu juga sudah mulai banyak digunakan untuk marketing ya, disebut sebagai augmented reality marketing atau AR marketing. Ini sangat luar biasa karena di beberapa media sosial seperti misalnya TikTok atau IG dan sebagainya sudah melakukan suatu implementasi augmented reality. Itu bisa berupa seperti filter yang ada di aplikasi media sosial ya. Namun bisa juga dimanfaatkan untuk bagaimana pengguna AR ini bisa mempromosikan suatu produk yang lebih interaktif atau visual. Sehingga strategi pemasaran nantinya ketika kita menggunakan augmented reality ini pastinya mampu meningkatkan interaksi terhadap konsumen ataupun target market yang ingin kita lakukan untuk menaikkan suatu branding produk atau merek. Sehingga secara signifikan itu mampu meningkatkan efektivitas promosi. Nah, di sini seorang sales ataupun medical representative itu juga ketika menggunakan suatu teknologi yang juga berhubungan dengan media sosial ataupun berhubungan langsung dengan calon customer, ada potensi di mana ketika memiliki skill untuk mempromosikan produk berbasis teknologi augmented reality itu bisa lebih maksimal atau optimal, dan ilustrasi yang diberikan itu mampu lebih bagus dengan komunikasi yang bagus tentunya. Itu dapat memberikan pemahaman ataupun keterlibatan customer terhadap produk kita, kesadaran dari brand, dan juga sebagai sesuatu yang bisa dilakukan untuk memudahkan awareness ataupun memudahkan produk itu diterjemahkan secara bahasa marketing. Nah, itu hal yang cukup saat ini sangat berkembang ya di dunia promosi maupun di dunia marketing dengan menggunakan salah satu teknologi yang saat ini sudah mulai banyak digunakan. Laptop. Saya lanjut ya. Jadi penggunaan augmented reality secara promosi farmasi itu bisa kita gunakan di proses visualisasi produk, di mana konsumen yang kita ingin jelaskan produk dari produk farmasi ini, misalnya bagaimana suatu botol obat ataupun bagaimana membuat suatu produk tersebut divisualisasikan secara menarik, secara detail dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. Yang kemudian bisa juga memberikan informasi tambahan, misalnya bagaimana produk yang kita tampilkan di smartphone ataupun di tablet ataupun di gadget lainnya itu dapat menunjukkan suatu informasi dengan komposisi, dosis, atau efek samping ataupun interaksi obat yang terkait dengan apa yang dimiliki dari informasi tambahan obat tersebut. Kemudian yang menarik adalah mampu melakukan suatu proses simulasi dari efek produk. Misalnya dokter atau apoteker dapat melihat bagaimana reaksi obat yang bekerja pada kulit yang diserap oleh kulit ya. Nah, itu semua bisa dipresentasikan secara simpel, namun bisa dimudahkan untuk meningkatkan suatu keunggulan produk dari farmasi tersebut.
Kemudian kita lihat bahwa cara penggunaannya cukup dengan memanfaatkan marker fisik, misalnya katalog, kemudian poster, brosur dari produk tersebut, ataupun bahkan spanduk. Itu kita interaksikan dengan memindai dari marker di handphone kita ya. Dengan cara perangkat tersebut kita scan, kemudian dia bisa melakukan proses komunikasi dari marker yang kita buat untuk menjelaskan suatu produk yang lebih detail, dan kita bisa mensimulasikan apa aja dari fungsi-fungsi dari promosi tersebut ya, mulai poster ataupun brosur tadi. Dan yang berikutnya adalah bagaimana sistem ini bisa melakukan interaksi kepada pengguna atau kepada user dengan memanfaatkan model 3D yang kita buat untuk lebih memaksimalkan informasi yang terdapat pada produk yang akan kita jual. Sehingga di sini saya menyimpulkan bahwa suatu penggunaan augmented reality itu dapat digunakan oleh medical representative untuk memaksimalkan proses promosi yang dilakukan, baik secara media sosial maupun secara bertemu langsung dengan calon customer, apakah itu dokter ataupun apoteker. Kemudian bisa memberikan semua informasi secara detail dan juga tepat. Dan yang kedua adalah bagaimana proses visualisasi dari promosi ini itu secara teknologi dapat membuat suatu trust ya, kepercayaan kepada customer, di mana produk benar-benar real dari informasi yang berasal dari sumber yang benar-benar yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian penggunaan air ini itu kita bisa manfaatkan juga sebagai referensi dari konten-konten yang kita buat untuk memaksimalkan efektivitas kampanye promosi dan mampu membantu perusahaan farmasi dalam bagaimana merancang suatu strategi pemasaran yang efektif di masa depan, di mana pengguna gadget juga sudah banyak sekali di Indonesia. Nah, di sini saya ingin sharing kepada calon pelamar di KLB sebagai medical representation bahwa salah satu skill nanti bisa pada saat melakukan interview bisa juga memberikan suatu semacam skill yang bisa menunjukkan bahwa ketika menjadi medical representative Anda mampu menggunakan suatu teknologi yang juga tren dan kekinian, sehingga bisa menghasilkan suatu wawancara yang menarik apabila nanti ke depannya juga Anda bisa gunakan untuk sukses sebagai medical representative. Mungkin dari saya pengenalan ataupun sharing mengenai interaktif augmented reality sebagai produk yang dapat digunakan medical representation pada proses promosi dan juga penjualan produk farmasi ini menjadi salah satu pilihan ya yang kedepannya sangat menarik ketika teman-teman di sini memiliki skill yang berhubungan dengan teknologi yang mampu melakukan revolusi pada proses promosi dari produk farmasi yang ada di Alpewat. Mungkin itu saya akhiri. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ilham boleh langsung disampaikan ke Bapak. Makasih atas waktunya Kak dan Kak Grisya dan Bapak, untuk materinya sangat luar biasa. Saya memang sebelumnya ingin perkenalkan dulu. Saya memang sebelumnya background passionnya di pekerjaan sebagai sales dan juga marketing, dan saya juga pernah berinovasi juga untuk melakukan adanya AI buat promosi, terus kemudian juga terkait dengan digital promosi gitu. Nanti yang saya pertanyakan sekarang sini, apakah dengan adanya digital ini, teknologi yang terbaru ini, kegiatan kita sebagai tim marketing atau sales itu bisa
membantu dan meringankan beban kita gitu Pak, yang dimana kita kan memang harus kejar target, tapi kita juga di samping itu bisa menjalankan untuk promosi-promosi tanpa harus kita maintenance untuk 24/7-nya kayak gitu. Terus juga apakah sekarang perkembangannya bisa sampai menghasilkan suatu laporan yang benar-benar detail dan membantu kita sebagai seorang marketing ataupun sales, seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ilham yang sebenarnya sudah punya pengalaman ya di bidang sales untuk menggunakan suatu teknologi, dan tadi ada AI juga digunakan, itu luar biasa. Nah, sebenarnya fokus kita di sini itu augmented reality marketing ya. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang baru dan dimanfaatkan oleh tim marketing, utamanya juga di digital marketing yang saat ini sudah sangat bermanfaat ya untuk bagaimana melakukan proses closing produk. Jadi ketika teknologi digunakan, salah satu targetnya adalah bagaimana promosi produk itu berjalan di suatu teknologi yang sangat mudah dijangkau, karena teknologi AR ini kan misalnya masuk ke handphone dan sebagainya sebagai filter, bisa digunakan sebagai scan juga, scan QR code ataupun scan dari barcode dan sebagainya, bahkan scan dari katalog atau produk itu sendiri. Jadi secara teknologi memang sangat efektif ya di era transformasi digital saat ini. Nah, hal yang perlu diperhatikan nanti Mas Ilham adalah bagaimana itu ada proses manajemen di aplikasi ya. Ketika misalnya nih augmented reality digunakan, itu terintegrasi dengan proses manajemen, misalnya mengetahui jumlah customer yang mau ditarget, kemudian yang sudah melihat proses AR yang dia buka, kemudian kira-kira dia tertarik dengan produk kita, kemudian langsung masuk ke fasilitas chatting misalnya ya, atau fasilitas untuk dia berinteraksi dengan kita untuk lebih continue lagi untuk melakukan proses penjualan produk gitu. Jadi kelihatannya memang kan terpisah ya dengan aplikasi-aplikasi, tapi kedepannya supaya maksimal itu bisa diintegrasikan Mas dengan sistem manajemen aplikasi yang kita miliki nantinya sebagai marketing ataupun sebagai sales. Pastinya kan kita punya suatu database ya. Nah, di situ kita bisa berinteraksi. Itu mungkin Mas, mungkin ada lagi pertanyaan. Jadi sebenarnya kita mencoba menggunakan augmented reality ini sebagai brand, misalnya dari business card saja. Secara digital business card itu bisa mempresentasikan kita sebagai medical representative ataupun sebagai sales, itu dengan percaya diri bahwa kita memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang baik dan kita integrasikan dengan teknologi ini. Ya, apalagi kalau ditambahkan dengan AI, nah itu sangat bagus sekali ya, karena AI mampu melakukan proses analisis, kemampuan dari komunikasi kita, kemampuan cara kita melakukan promosi, dan kemampuan kita mengetahui minat dari customer dan potensi untuk membeli produk kita. Dan itu bisa dianalisis ya. Jadi saya sarankan ya sebaiknya memang ketika di posisi sebagai sales ataupun marketing, itu memadukan teknologi itu menjadi suatu potensi yang luar biasa, karena kita tidak bisa menjangkau satu customer dalam lingkup yang kecil ya. Dengan adanya teknologi kita akan bisa menjangkau yang lebih luas. Ada tambahan lagi mungkin atau pertanyaan Mas Ilham? Baik Pak, terima kasih atas feedbacknya. Tapi memang benar yang disampaikan oleh Bapak tadi gitu. Sebenarnya saya juga waktu kuliah dulu pernah sih Pak, ada kayak mata kuliah juga praktek untuk pembuatan AR gitu. Cuman di pekerjaan saat itu saya mencoba untuk melebihkan program AR-nya ini, tapi pihak perusahaan mintanya untuk penggunaan AI gitu Pak. Cukup menarik sih Pak penggunaan AR-nya gitu. Oke, makasih banyak Pak ya atas feedbacknya. Ya, sama-sama Mas Ilham.